Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video tutorial penggunaan eMedic Indonesia, yaitu aplikasi gratis praktek dokter mandiri dengan berbasiskan komputasi awan. Ini gratis ya, tidak ada syarat-syarat tertentu. Silakan bisa dipakai. Untuk mengakses Anda tinggal bisa mengakses di emedic.id ya, emedic.id di browser, bisa lewat Google Chrome atau Safari atau browser yang lain. Setelah mengakses emedic.id akan dihadapkan di halaman depan seperti ini. Di sini ada fiturnya, ada tombol daftar gratis dan fitur-fitur ya. Fiturnya macam-macam, bisa dibaca sendiri ya. Lalu mengapa harus eMedic ya? Karena fiturnya unik, bisa digunakan oleh praktek mandiri dan terhubung dengan platform Satu Sehat Kemenkes ya. Sudah terhubung juga dengan PCare BPJS, cukup tinggal satu klik aja. Juga sudah menjadi mitra Kemenkes ya, jadi tidak perlu khawatir, menggunakan ini sudah bisa langsung daftar di Satu Sehat ya. Oke, bisa dilihat demonya dan bisa daftar gratis. Oke, kita mulai dengan bagaimana mendaftarkan gratisnya itu. Oke, kita klik aja daftar gratis, kemudian kita masukkan nomor handphone, nomor WA-nya. Oke, kita kirim. Oke, tunggu sampai ada notifikasi sudah terkirim ke WhatsApp kita. Nah, di sini sudah ada verification code has been sent to your WhatsApp. Please check it. Nah, kita cek aja di WhatsApp, nanti akan ada notifikasi tentang kode verifikasinya. Oke, kita klik OK. Kita cek kode verifikasinya, kita masukkan 204 675. Oke, kita kasih nama demo misalnya ya, nama lengkap, usernya demo 123 misalnya ya, passwordnya 1234567 misalnya. Nah, ini adalah kode autentikasi. Nanti kita lanjutkan, daftarkan saya. Nah, ini pendaftaran sukses ya. Pendaftaran sukses, perlu diingat nanti username defaultnya adalah admin, passwordnya admin ya. Ini sudah terdaftar tapi belum aktif. Kita klik aktifkan. Oke, nah ini sudah aktif ya, sudah aktif. Jadi Anda sudah punya akun di eMedic sebagai pengguna RME-nya. URL-nya adalah sesuai dengan username tadi, yaitu demo123.emedic.id. Oke. Jadi ini sudah aktif, tinggal kita login. Login pertama kali adalah admin ya, passwordnya admin, username-nya admin. Nanti kita ganti di langkah berikutnya. Oke, kita login, kita ganti dulu passwordnya yang tadi ya. Kita ganti passwordnya, yang ingat saja ya, 1234567 8. Oke, misalnya ya. Oke, sekarang kita logout ya, lalu kita login lagi dengan password yang baru, admin itu 2345678. Oke, kita sudah login. Sekarang kita lakukan pengaturan umum ya. Di sini adalah untuk mengatur aplikasi ini sesuai dengan kondisi di kita di praktek mandiri. Misalnya kita kasih nama dokter demo masa kini. Oke. Lalu ininya juga bisa diganti logonya ya, logonya bisa diganti. Oke, kita ganti saja logonya. Yang lain juga bisa diganti, silakan sesuaikan. Misalnya kita ganti temanya. Oke, kita ganti temanya. Zona waktunya jangan lupa ya, diganti. Oke, lalu kita simpan. Ini sudah cukup untuk
melakukan pengaturan awal. Sisanya silakan disesuaikan sendiri. Lalu bagaimana menggunakan aplikasi ini? Oke, untuk menggunakan aplikasi ini pertama yang harus Anda sesuaikan adalah master data. Ya, di sini. Oke, sebelum kita ke master data, kita aktifkan dulu modul unggulan ya. Jadi ada di menu modul-modul nih. Ini ada tab tidak aktif. Nah, kita aktifkan dulu. Pertama, bridging PICare untuk dokter keluarga yang bekerja sama dengan BPJS. Selanjutnya adalah modul Satu Sehat untuk interkoneksi dengan Satu Sehat, platform Satu Sehat Kemenkes. Oke, keduanya sudah aktif. Oke, kita lihat di sini ya, PICare dan Satu Sehat sudah aktif. Lalu bagaimana menggunakan aplikasi ini? Pertama, kita sesuaikan dulu data master, yaitu pertama penjamin. Di sini ada dua nama penjaminnya, BPJS Kesehatan dan Umum. Juga bisa ditambahkan penjamin yang lain, cara bayarnya. Misalnya asuransi mandiri in health misalnya. Oke. Kemudian master datanya adalah kita layanan lah. Layanan ini isinya adalah apa yang menjadi layanan kita. Misalnya timbang tensi misalnya ya, harganya 10.000 misalnya. Ini misalnya saja ya, sisanya nanti disesuaikan ya. Oke, selanjutnya saya kasih contoh adalah data master obat. Oke, kita kasih contoh misalnya paracetamol 500 mg. Oke, harganya 2.000 per 1 ya, bukan per 10, bukan per 1. Karena ini ada satu box isinya 10 kali 10, berarti ada 100. Oke, 100. Kita simpan. Oke, selanjutnya kita mulai melakukan pelayanan. Ceritanya ini kita mulai melakukan pelayanan. Oke. Pertama kali kita daftarkan dulu pasiennya ya. Kita daftarkan, klik menu pasien lalu buka form. Nah, di sini dia ada nomor rekam medik, kita klik saja. Ini otomatis ya. Otomatis, tanggal daftar juga otomatis. Namanya kita kasih nama aja, misalnya Faisal Basoro. Oke. Tanggal lahirnya kita sesuaikan. Oke, kita sesuaikan dengan sesuai dengan data pasiennya. Oke. Jenis kelamin, pekerjaannya, status pasiennya, karena saya pasien BPJS, saya pilih BPJS. Asuransinya sesuaikan, NIK-nya sesuaikan, alamat juga sesuaikan. Oke. Nomor telepon ini penting, harus disesuaikan ya, sehingga nanti enak kita bisa untuk memanggil, mengingatkan waktu kontrol dan seterusnya. Oke, kita simpan. Nah, oke, setelah kita simpan, kita sudah punya data pasien tersebut. Saat kita klik row ini, data pasien ini kita klik. Nah, di sini ada beberapa macam tombol. Salah satunya adalah riwayat ya, bisa dicetak ya. Oke. Juga ada bisa kirim WhatsApp ke pasien tersebut. Lalu ada macam-macam surat sehat, surat sakit, surat rujukan dan seterusnya ya. Misalnya surat sakit tinggal diklik ya. Lalu ada surat rujukan, nah tinggal diklik dan seterusnya ya. Oke, kemudian ini ada bisa untuk cetak kartu berobat. Oke, selanjutnya bagaimana menambahkan pasien tersebut ke data layanan. Nah, kita klik menu pendaftaran. Ini hanya data pasien tapi belum masuk ke data layanan. Klik pendaftaran, klik ID daftarnya, klik nomor antrian, kita cari pasiennya. Faisal. Nah, ini sudah ada pasiennya, laki-laki berabai. Oke, kita klik cara bayarnya BPJS ya. Kita simpan. Oke. Nah, di sini sudah ada semua data kunjungan pasien tersebut. Lalu kita klik antrian, misalnya kita mau mencetak antriannya bisa dicetak ya. Kalau kita mau
pasien tersebut misalnya BPJS dan kita bridging dengan BPJS, tinggal klik saja di sini, maka dia langsung akan terkonek dengan BPJS. Ini error statusnya karena belum disesuaikan pengaturan bridgingnya ya. Oke, dan seterusnya. Lalu kita ini pasien ini sudah masuk, sudah didaftarkan, sudah antri, kita panggil pasiennya. Lalu pasien panggil, kita bisa melakukan pemeriksaan. Nah, kita masukkan pemeriksaannya, timbang tensinya berapa, ya, nadinya berapa, ya, respiratory rate berapa, suhunya 36 misalnya, tingginya 160, beratnya 60 misalnya, tingkat perutnya 74 misalnya, GCS-nya 12, kesadarannya kompos mentis, alergi nggak ada misalnya. Subjeknya apa? Sakit perut misalnya. Ya, sesuaikan saja. Asesmennya objektifnya apa? Perut kembung misalnya ya. Asesmennya apa? Misalnya medikasi, misalnya dikasih obat aja ya. Plannya apa? Kontrol 1 minggu misalnya ya. Lalu kita bisa melakukan ICD 10, ICD 9 ini penting karena nanti untuk bridging dengan BPJS dan satu sehat. Ini harus diisi. Misalnya stomach, ya, apa nih? Ya, misalnya kodenya dimasukkan ya. Apa ya? Kita lewati aja ya. Saya kurang paham. Oke, kita simpan. Nah, sudah muncul di sini. Ya, sudah muncul, semuanya sudah muncul. Untuk dokter BPJS bisa ngelihat iCare di sini. Nah, ini sudah muncul, dia sudah selesai melakukan pemeriksaan ya. Oke, selanjutnya pasien tersebut dilakukan pelayanan. Apa pelayanannya? Input tindakannya, misalnya timbang tensi. Berapa? 1000 catatannya kosong misalnya, masukkan rincian. Oke, ini sudah keluar. Oke, selanjutnya dikasih obat misalnya paracetamol misalnya. Oke, 10 ya, nggak ada potongan, catat 3 kali 1 misalnya, masukkan rincian. Oke, sudah selesai. Kemudian kita set pasien tersebut statusnya menjadi sudah periksa. Apakah pasien sudah selesai diperiksa? Oke. Nah, sudah selesai diperiksa pasien tersebut. Kemudian pasien tersebut sudah selesai, silakan disuruh ke kasir misalnya untuk bayar dan ambil obat misalnya. Sudah ke kasir, di sini muncul, ini klik ya, klik menu kasir ya. Lalu di sini pasiennya tersebut muncul ya. Harus bayar 30.000 tanpa potongan misalnya ya, bayar 30.000 ya. Kita simpan. Kita simpan. Sudah disimpan, ini ada notifnya. Nah, kemudian kita bisa cetak bukti pembayaran ya di sini. Oke. Kira-kira seperti itu untuk di bagian ini sudah selesai. Selanjutnya di pengaturan PCare ini sudah ada nanti ya. Di sini sudah lengkap semua. Tinggal menyesuaikan ya. Seperti ini ya. Ini tinggal menyesuaikan saja. Seperti ini misalnya, ini sudah ada iCare, sudah ada, semuanya sudah ada. Lalu di sini satu sehat juga sudah ada pengaturannya ya. Ini nanti tinggal kita konekin aja ke satu sehat. Oke. Di menu laporan juga ada, ini laporan kunjungan dan seterusnya ya. Kira-kira seperti itu untuk sekilas bagaimana menggunakan aplikasi iMedik secara gratis tanpa dipungut biaya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat sejawat sekalian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.